Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga para pengikut Wahabi Allah berikan petunjuk. Kita juga Allah berikan keberuntungan di dunia juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya menyimak ada konten YouTuber Wahabi yang masih anak-anak. Saya tidak sebut bocil lah, tapi anak-anak saja karena memang belum tua. Di mana saya anggap itu blunder karena di situ mengutip ucapan dari Allah yarham Syekh Yusuf Qaradawi yang isinya adalah yang anggap memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi yang pertama harus dipahami, pengantar dari ucapan Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu adalah mengokohkan bahwa Wahabi itu yang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini waras. Syekh bin Bas juga mengatakan bahwa hadza laqabun syarifun li atba'i dakwati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kamu Wahabi-Wahabi itu, yang bocil-bocil, yang tua-tua, jangan risih kamu dipanggil Wahabi. Bukan Abdul Wahab bin Rustum yang dimaksud, bukan. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab. Kan kalian membela orang ini. Menganggap orang ini sebagai ulama, sebagai syekh, sebagai panutan, kan pengikut. Ya sudah kita sebut Wahabi. Sebentar, ini hanya pengantar saja. Nanti saya bawakan satu data yang luar biasa. Ini pengantar saja agar kamu itu adil kalau mengutip orang. Jangan hanya diambil ketika Syekh Yusuf Qaradawi itu mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini imam ya. Wahabi itu bukan madhab tapi madhabnya madhab Hambali dan orang ini pengikut madhab Hambali. Sebelum ngomong seperti itu, Syekh Yusuf Qaradawi sudah mengatakan bahwa Wahabiyah itu litilmidin atau untuk pengikut-pengikut yang mengikuti dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini juga harus diterima. Jadi Pak Badrus lah, siapa itu? Jangan lagi mengatakan orang mendakwah ke sunnah dipanggil Wahabi. Padahal Wahabi itu sesat, yaitu fatwanya Al-Lakhomi. Ratusan tahun sebelum pendiri Wahabiyah ini. Di mana Wahab yang dimaksud adalah Abdul Wahab bin Rustum. Bukan, bullshit itu. Nggak ada orang ngomong Abdul Wahab bin Rustum. Kita ngomong dengan analisa waras. Wahabi itu ya kalian pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Itu fakta yang diungkapkan langsung oleh ulama kalian, juga oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, saya anggap ini blunder karena sudah berani mengangkat kaul para ulama tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Atau kalau kita taruh ke dalam dialog keilmuan, itu masuk kepada jarh wa ta'dil. Ya secara perluasan itu. Bagaimana pandangan plus dan pandangan minus ulama tentang seseorang. Jarh itu adalah yang mengungkap keburukannya. Ta'dil itu yang mengungkap kebaikannya. Mari kita comparekan head to head. Saya bawakan sekurangnya 3 kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya bacakan bagaimana pandangan atau penilaian pedas dari ulama yang otoritatif dalam madhab Hambali yang sudah mencapai level mufti, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Humaid An-Najdi yang lahir pada tahun 1236, wafat tahun 1295. Nah, berarti ulama ini lahir sekitar 30 tahun setelah wafatnya Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya selisih 30 tahun. Karena Muhammad bin Abdul Wahab itu, pendiri Wahabi itu, wafat tahun 1206. Kita baca. Qala muftil Hanabilati Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdullah bin Humaid An-Najdi. Kemudian fi kitabihi, dalam kitabnya yaitu As-Suhubul Wabilah ala Doro'ihi Al-Hanabilah, halaman 276. An Muhammad ibni Abdul Wahab, tentang Muhammad bin Abdul Wahab, tentang pendiri Wahabi. Ini komentar mufti madhab Hambali, artinya ulama tertinggi di madhab Hambali karena sudah mencapai mufti. Fa innahu, maka sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahab itu karena ada dia itu idza bayanahu ahadun, apabila bayanahu, mendebat atau menjelaskan kepadanya, ahadun, seseorang, waradda alaihi, dan Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak terima atau menolak, alaihi, kepada orang yang menjelaskan itu, kepada al-mubayyin, walam yakdir ala qatlihi, tapi dia tidak bisa membunuhnya, mujaharatan, secara terang-terangan, yursilu ilaihi, maka dia akan mengutus kepada orang tadi, orang yang menasihati tadi atau yang menjelaskan tadi itu, man yaghtaluhu fi firashihi. Ightala, yaghtalu itu qatala ala ghaflatin, membunuh secara diam-diam atau membunuh orang ketika seseorang itu lalai. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini akan mengutus seseorang untuk menikam atau membunuh orang tersebut, ya, orang yang tadi menjelaskan kepadanya itu ketika sedang tertidur di tikarnya ala firashihi, ya. Au fisuki, atau ketika sedang berbelanja di pasar. Lailan, pada malam hari. Liqaulihi, karena pendapat atau ucapan
atau ya pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab itu apa? Bitakfiri man khalafahu, yaitu mengkafirkan atau menganggap kafir orang yang menyelisihi dia. Kemudian wastihlalihi qatlahu, dan juga pendapat Muhammad bin Abdul Wahab itu menghalalkan atas membunuh orang yang menyelisihinya. Jadi kata Mufti Hambali ya, yang namanya mirip ya, cuman ini lebih mirip ke Rasulullah ya, Muhammad bin Abdullah. Kalau pendiri Wahabi kan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau ada orang datang mendebat dia atau menjelaskan tentang perkara-perkara dan kebetulan Muhammad bin Abdul Wahab tidak setuju dengan penjelasan orang yang datang ini, maka Muhammad bin Abdul Wahab akan membunuhnya. Kalau tidak bisa secara terang-terangan, maka dia akan mengutus orang untuk membunuh membunuh orang yang menasihati tadi itu secara diam-diam ketika sedang lalai, baik ketika tidur atau ketika ke pasar. Kenapa begitu? Karena pendapat Muhammad bin Abdul Wahab itu, orang yang menyelisih dia itu kafir dan halal dibunuh. Sekarang kita bacakan penilaian buruk atau al-jarah dari Mufti Syafi'iyah. Yang ini sudah sangat populer sekali. Beliau adalah Asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Kalau ini lebih belakang lagi ya. Ini wafatnya sudah abad ke-14, sudah tahun 1300 Hijriah lebih ya. Wa qala Mufti Syafi'iyati wa ra'isu al-mudarrisina fi Makkah ayyamas Sultani Abdul Hamidi Ahmadu Zaini Dahlana fi kitabihi Ad-Duraru As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Jadi beliau ini adalah ketua para guru madhab Syafi'i ketika Makkah itu masih dalam penguasaan Sultan Abdul Hamid ya. Apa ucapannya dalam kitabnya halaman 46? Wa kana Muhammad bin Abdul Wahhab yaqulu. Muhammad bin Abdul Wahhab itu berkata, "Inni ad'ukum ila tauhidi wa tarki syirki billahi." Saya mengajak kalian kepada mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik kepada Allah. Kemudian ini yang paling penting, wa jami'u ma huwa tahta sab'it tibaqi, dan semua orang yang ada di bawah 7 langit ini ya, artinya penduduk bumi lah. Musyrikun alal itlaqi, betul-betul musyrik secara mutlak. Wa man qatala musyrikan falahul jannatu. Barang siapa yang membunuh orang musyrik, maka dia masuk surga. Ini sesuai dengan kitab Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, Kashfus Syubhat. Ketika Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kesyirikan orang-orang yang berziarah kubur dan sebagainya, maka ucapan dia, wa hadzal ladzi ahalla dima'ahu wa amwalahu. Dan kesyirikan ini yang membuat mereka halal darahnya, bahkan halal hartanya. Sudah pernah saya bahas. Jadi dibunuh, dirampok karena dianggap syirik. Jadi akidah orang ini kalau syirik berarti sudah boleh dibunuh, boleh dirampok. Tidak mau peduli ini itu termasuk zimmi atau harbi. Pokoknya kalau syirik begitu ya. Boleh dibunuh. Sama dengan yang tadi itu, yang sebelumnya, bahwa yang menyelisihi dia dianggap boleh dibunuh dan karena dianggap kafir. Dan sebagai penutup saya sampaikan dari kitabnya Sayyid Zaini Ahmad Dahlan juga, tapi beliau mengutip dari ulama yang lebih senior, di mana kitab yang dikutip adalah Misbahul Anami wa Jala'udz Dzalami fi Raddi 'alan Najdi alladzi adallal awam. Jadi ini adalah lentera yang akan membawa terang di tengah kegelapan yang dibawa oleh orang Najd ya, atau dalam rangka menolak kesesatan orang Najd ya. Maksudnya Muhammad bin Abdul Wahab itu, An-Najdi itu. Alladzi adallal awam, di mana orang ini menyesatkan orang-orang awam ya. Jadi Sayyid Zaini Ahmad Dahlan ini mengutip ucapan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad Ba'alawi ya, dalam kitab tersebut. Perhatikan saya baca. Walhasilu annal muhaqqaqu indana min aqwalihi wa af'alihi ay Muhammad ibnu Abdul Wahhab ma yujibu khurujahu anil qawaidil islamiyyati bistihlalihi umuran mujma'an ala tahrimiha ma'lumatan minad dini bid-darurati ma'atankisihi al-anbiya wal mursalina wa tankisuhum kufrun bi ijma'i al-a'immah al-arba'ah. Intaha min kalami Ahmad ibni Zaini Dahlan. Jadi al-muhaqqaq indana, sesuatu yang benar menurut kami, atau pendapat atau pandangan yang benar menurut kami adalah apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang dikerjakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah sesuatu yang memastikan dia menyimpang dari kaidah Islam. Itu maksud dari ma yujibu khurujahu anil qawaidil islamiyyati bistihlali umuron mujma'an ala tahrimiha maklumatan minad dini bid-darurah. Seperti contoh dia menghalalkan sesuatu yang sudah ijma diharamkan dan termasuk sesuatu yang wajib semua orang tahu dan pasti tahu. Jadi ini sudah setara dengan
mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, di mana keharamannya semua orang tahu, seperti mencuri, berzina, dan membunuh. Nah, di sini bagiannya adalah membunuh. Membunuh itu jelas, semua orang tahu itu haram. Ya. Semua orang wajib, itu namanya maklumun minad-din bid-darurah. Ya. Kalau kamu menyelisihi ini, keluar dari Islam. Ya. Kemudian wa tanqisuhum al-anbiya, juga merendahkan, ya, mengurangi atau menghina para nabi, para wali, dan para orang-orang soleh. Sementara tangkisuhum itu, ya, atau menghina para nabi dan selanjutnya itu kufrun bi ijma'i al-a'immah al-arba'ah. Menurut 4 ulama madhab hukumnya kafir, ya. Jadi siapa sebetulnya yang keluar dari millah ini? Ya wallahu alam, saya tidak terlalu tertarik berbicara soal kafir dan tidak kafir. Ini kita bicara sejarah. Perkara kamu tidak setuju dengan kitab ini, silahkan. Sudah biasa orang tidak setuju dengan satu pendapat atau satu ungkapan. Cuma sekarang mari kita pikirkan siapa yang lebih dekat dan siapa yang kira-kira lebih benar penilaiannya. Bahkan kitab yang terakhir ini, yaitu Misbahul Anam wa Jala'ul Dzolam ini, tarikh taklifnya itu tahun 1216. Berarti 10 tahun setelah pendiri Wahabi atau yang dibicarakan itu meninggal. Jadi sangat dekat sekali. Dan sebagai bonus saya kasih lagi satu tambahan informasi yang ini ya bagian menurut saya terlalu emosional, ya. Yang ditulis oleh ulama India, tetapi kitabnya bergengsi juga, ya. Faidul Bari ala Sahihil Bukhari. Jadi itu menjelaskan tentang hadis-hadis Sahih Imam Bukhari. Ya sesama sarah Sahih hadis lah. Mungkin di kelasnya atau masuk di kelompoknya Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab, terus kemudian Sarah Sahih Bukharinya Ibnu Battal dan sebagainya, ya. Coba perhatikan, saya bacakan kitab Faidul Barinya, ya, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Anwar Al-Kashmiri. Ini ulama India, ya, Kashmir. Amma Muhammadun Ibnu Abdul Wahhabi An-Najdiyu, ya. Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, fa innahu, maka sesungguhnya dia, karena ada dia, rojulan adalah seorang laki-laki, balidan. Balidan itu di bawahnya bodoh, ya. Kalau bodoh itu kan ya bodoh. Balid ini bebal, ya. Ini bukan saya ngomong, ya, ini tulisan ulama, saya baca aja. Kemudian sifat yang kedua, qalilal ilmi, minimalis ilmunya. Ya bodoh, bebal, ya. Bebal tidak bodoh, ya. Bodoh, bebal, tidak punya ilmu, bebal, ya begitulah kira-kira, ya. Kemudian fakana, maka dia itu yatasara'u ilal hukmi bil kufri, ya. Gegabah atau lekas-lekas menghukumi orang itu kafir, ya. Sembrono, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Itu maksudnya yatasara'u ilal hukmi bil kufri, ya. Jadi terlalu mudah mengkafirkan orang lain. Ya seperti yang dijelaskan tadi itu, man khalafahu kafirun, yang menyelisih dia kafir. Orang yang menyelisihi dia halal untuk dibunuh. Ya begitulah kira-kira. Kemudian wala yambaghi, dan tidak boleh, tidak sepantasnya, tidak sepatutnya, ya, ayat tahimah, untuk memasuk terlalu dalam, ya. Iktahama yaktahimu itu sama dengan hadoh, ya. Sama dengan dakhala fi syai'in bisyiddah. Jadi mendalami, ya, menekuni, ya. Artinya ini larangan orang-orang itu untuk seenaknya masuk ke area mengkafir-kafirkan orang, gitu, ya. Siapa yang boleh ke situ? Illa man yakunu mutayakkidun. Kecuali kalau orang itu adalah memang mutayakkid. Ya, mutayakkid itu maksudnya dia itu melek, ya. Sadar di sini artinya dia itu memang tahu dengan apa yang dia kerjakan, dia tahu dengan apa yang dia putuskan, ya. Bukan hanya itu, ada kelanjutannya, mutkinan, orang yang sudah itkon, ya, orang yang sudah memang keilmuannya itu kokoh, ya, tidak ada keraguan dalam dirinya. Ditambah lagi arifan, yang mengerti, ya, wujuda al-kufri, adanya kekafiran, wa asbabahu, dan hal-hal yang menyebabkan orang itu kafir. Dan pengetahuannya itu dia sudah itkon, sudah tahqiq. Bukan hanya sebatas baca-baca lalu mengkafirkan orang, ya. Jadi tidak boleh kita seenaknya, ya. Jadi Allahumma ahdina hadas sabil, saya sudah paparkan bagaimana ulama-ulama yang memberikan penilaian pedas kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya kalian mau ikut dia silahkan, tapi disebutnya Wahabi karena itu sudah sesuatu yang kita maklum bersama, ya. Bahkan ulama yang membela kalian saja mengatakan ya Wahabi, ya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, baik Yusuf Qaradawi atau Syekh bin Baz. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.